Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Pemkab Bener Meriah akan membangun gedung sekolah baru di lokasi lain imbas masih ditutupnya akses jalan masuk ke SD Negeri Sepeden. Dua caleg dan seorang kecil di Biren ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana pelanggaran pemilu. Maraknya perundungan di lembaga pendidikan mendorong polisi mendatangi sekolah untuk menyosialisasikan bahaya dan cara mencegahnya. Sengketa lahan yang berujung pada penutupan jalan masuk ke SD Negeri Sepeden Desa Wihtenang Uken, Kecamatan Permata Bener Meriah belum selesai. Pemkab Bener Meriah berencana membangun gedung sekolah baru di lokasi lain. Pemkab telah bermusyawarah dengan warga akan memindahkan kegiatan belajar mengajar KBM SD Negeri Sepeden ke tempat baru. Namun lokasi lain bangunan sekolah dasar Negeri Sepeden tetap dalam wilayah Desa Wihtenang Uken. Salah satu warga di Dusun Sepeden, Wihtenang Uken, bersedia memberikan tanahnya untuk ditukar guling dengan milik Pemda. Saat ini lokasi sekolah baru sedang dalam proses administrasi antara Pemda dengan pemilik lahan. Penjabat Bupati Bener Meriah, Haili Yoga, menyatakan, sengketa kepemilikan lahan SD Negeri Sepeden mengakibatkan akses masuk ke sekolah dipagari. Akibatnya, para murid tidak bisa menjangkau sekolah sehingga terpaksa pindah belajar ke Menasah Desa. Ini sehubungan dengan adanya beberapa persoalan terkait tentang kepemilikan lahan yang terjadi pada sebelumnya. Maka kami mengambil kesimpulan anak-anak ini harus sekolah. Kenapa? Karena mereka adalah generasi penerus. Maka kami mengambil kebijakan tanah ini kita tukarkan dan nanti akan kita bangun di lokasi yang baru. Kemudian ini sudah ditandatangani oleh pemilik, kepala desa, juga Pak Camat dan keluarga sudah memberikan izinan untuk dibangun dan ini sudah kita laksanakan pembersihan. Selama pembangunan sekolah, proses belajar mengajar SD Negeri Sepeden masih berlangsung di Menasah Desa. Langkah tersebut ditempuh agar para siswa SD Sepeden tetap bisa belajar. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Menjelang pemungutan suara, sejumlah logistik pemilu 2024 siap didistribusikan. KIP Aceh Utara telah merampungkan pengemasan logistik pemilu berupa surat suara, bilik dan kotak suara serta perlengkapan pendukung lainnya. Surat suara dan beberapa formulir penghitungan suara serta perlengkapan pendukung lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disegel. Kotak suara kemudian dilapisi plastik agar tidak rusak atau basah. Saat ini logistik pemilu masih berada di gudang KIP Aceh Utara. Sedikitnya 2 juta surat suara pemilu untuk kebutuhan pemungutan suara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden siap didistribusikan. Logistik pemilu tersebut akan didistribusikan ke 27 kecamatan mulai 10 Februari 2024. Insya Allah hari ini telah selesai rampung ke 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara. Itu yang rencananya akan kita distribusikan pada tanggal 10 nantinya. Hari ini proses pengepakan yang dalam kotak insya Allah sudah rampung, tinggal kita pengepakan di luar kotak. Di luar kotak suara itu ada beberapa item, ada daftar pemilih DPT, ada formulir-formulir lainnya yang di luar kotak. Itu yang hari ini mulai kita setting. Yang dalam kotak insya Allah semua sudah selesai. Distribusi logistik pemilu ke kecamatan dikawal ketat petugas. Warga diimbau agar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024.
Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Dua caleg DPRK Biren dari Partai PPP dan seorang keci atau kepala desa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pelanggaran pemilu. Ketiganya diduga membagi-bagikan penanak nasi bantuan Kementerian ESDM dengan menyertakan atribut kampanye caleg. Penetapan tersangka setelah kasus tersebut diproses Sentra Gakumdu ke Polres Biren. Ketiga tersangka adalah Fajri, keci atau kepala desa Paya Abo, Kecamatan Pesangan. Sedangkan dua caleg dari Partai PPP adalah Khairul Amri, Dapil Kecamatan Pesangan, dan Muswadi, Dapil Kecamatan Gandapura. Fajri diduga memberi izin kepada Khairul untuk berkampanye dengan cara menyelipkan kartu nama caleg saat penyerahan bantuan penanak nasi di Kecamatan Pesangan. Pada kesempatan lain, Muswadi juga melakukan hal serupa di Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Kasus itu sudah pada tahap penyidikan Polres Biren. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, kedua nama caleg DPRK tersebut belum dicoret dari DCT peserta pemilu 2024 karena harus menunggu putusan pengadilan. Saat ini status ketiganya merupakan tersangka di tahap penyidikan. Dari tahapan proses penanganannya, pihak kepolisian memiliki waktu untuk menangani paling maksimal 14 hari, begitupun di tingkat kejaksaan. Dengan masa yang akan masuk masa pemungutan suara dalam penanganan ini masih dalam waktu yang ditentukan, masih bisa dilakukan pelaksanaannya. Saat masa kampanye, pemberian bantuan merupakan pelanggaran pemilu karena dapat dinilai sebagai tindakan politik uang. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam kurungan penjara maksimal 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Kasus dugaan pelanggaran pemilu ini merupakan temuan petugas Panwasli Biren di Kecamatan Pesangan dan Kecamatan Gandapura. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Persiapan menjelang pemungutan suara pemilu 2024 terus dikebut. Pemko Banda Aceh menggelar apel pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas di halaman Balai Kota Banda Aceh. Sedikitnya 1.832 anggota Satlinmas disiagakan untuk pengamanan pemungutan suara. Mereka mengikuti apel siaga untuk memastikan tugas dan wilayah masing-masing. Mereka bertugas mengamankan pemungutan suara yang berlangsung di 9 kecamatan. Dari 1.832 personel Satlinmas itu, 25 diantaranya Satlinmas Kota, 90 personel Satlinmas Kecamatan, 512 orang Satlinmas Gampong, dan 1.236 Satlinmas TPS yang tersebar di ibu kota Serambi Makkah. Para personel Satlinmas akan bertugas di 618 TPS. Tanggung jawab personel Satlinmas ini di bawah kendali Polresta Banda Aceh. Anggota Satlinmas akan menjadi barisan terdepan selama pemilu serentak 2024. Kegiatan yang kita laksanakan ini adalah melihat kesiapan sekaligus penyerahan Satlinmas ini kepada Pak Kapolres untuk dapat dilaksanakan pengamanan di tanggal 14 Februari. Ya, alhamdulillah kegiatan dengan 1.800 sekian tadi Satlinmas yang tersebar di 9 kecamatan, 90 kampung, serta di 618 TPS ini kita sudah lengkap semua Satlinmasnya. Nanti mereka lah yang berada di depan untuk melakukan pengamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakat yang akan melaksanakan pencoblosan. Selain Satlinmas, ratusan polisi dan prajurit TNI juga turut mengikuti gelar pasukan bawah kendali operasi BKO dalam rangka mendukung pemilu 2024. Mereka akan bertugas mengamankan pemungutan suara dan memberi kenyamanan serta menjaga ketertiban masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.